Nah, untuk versi 4 sendiri di sini terdiri dari 32 bit. Kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu network portion atau network ID dan satunya host portion atau host ID. Nah, untuk dua bagian ini, mana yang masuk dalam network ID dan mana yang masuk dalam host ID, itu diketahui dari subnet masknya. Nah, untuk pembagiannya itu ada 4 oktet ya kemarin. Itu oktet yang pertama untuk kelas A itu dipakai sebagai network portion. Untuk kelas B itu oktet ke-1 dan ke-2, dan untuk oktet 1, 2, 3 itu dan untuk kelas C, maksudnya untuk kelas C itu di oktet 1, 2, 3. Sisanya berarti host portion atau host ID ya. Ini yang perlu kalian pahami. Oke, kemudian di sini tadi bagaimana caranya kita tahu bagaimana yang masuk dalam network portion dan mana yang masuk dalam host portion dari subnet masknya ya. Jadi kalau di dalam gambar di sini kan ada IP address 192.168.10.10 ya. Kalau dibuat ke dalam biner 11.00.000 dan seterusnya. Kemudian subnet masknya ternyata di sini IP ini prefixnya 24 ya, misalkan contohnya, yaitu 255.255.255.0. Maka kalau kita dibuat ke dalam bentuk biner untuk subnet masknya seperti ini formunya, 111 dan seterusnya untuk oktet 123 dan oktet keempatnya 0 ya. Maka di sini sudah bisa kita lihat, kita garis di sini mana yang masuk ke dalam bit 1 semua, berarti itu disebut dengan network portion ya, atau network ID. Dan yang nilainya 0 di sini ini masuk dalam host portion ya, atau host ID. Oke. Terus bagaimana caranya ketika kita mau mencari ini? Mau mencari misalkan ada suatu IP address, taruhlah misalkan di sini ada IP ini tuh IP-nya berapa sih nih? IP address ini tuh dia tuh masuk dalam network berapa gitu. Maka kemarin menggunakan logika N ya. Nih, logika N. Nah, logika N ini bukan N ditambah ya, tapi beda. N-nya N logika gitu. Jadi bukan berarti nanti misalkan dari contoh kemarin kan, dimana logika N itu semua kalau yang 1 sama 1 ya, maksudnya di N kan, maka dia nilainya 1 ya. Kalau 0 sama 0 di N kan, nilainya jadi 0. 0, 1, N, 0. 1, 0 di N, nilainya 0. Artinya semua selain 1, N1 dia nilainya 0 ya. Jadi yang nilainya 1 cuma 1, N1. Jadi N ini bukan N tambah ya, bukan dan 1 tambah 1 bukan ya, tapi untuk menggunakan logika di booleannya seperti itu. Nah, logika N ini nanti digunakan untuk mencari network ID ya, untuk mencari alamat NA itu. Jadi nanti di dalam IP address nanti akan perlu kalian pahami ada namanya NA ya. Ini network address. Kemudian nanti ada IP address pertama ya. Ini berarti ini berarti IP pertama. Kemudian sini ada last. Ini IP
terakhir. Ini buat patokan nantinya. Kemudian ada yang namanya BA. Ini broadcast address. Oke. Kemudian yang terakhir ada SM. Subnet mask. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hal yang perlu kalian pahami ya. Terus bagaimana caranya ketika kita mau mencari NA-nya berapa gitu. Nanti menggunakan tadi logika N. Misalkan di sini ada IP address 192.168.10.10. Kebetulan di sini prefix 24 misalkan. Ya. Nah, ini kan IP address ya. Jadi IP address itu terdiri dari dua bagian, network portion dan host portion. Itu IP address. Jadi beda dengan IP address dengan network address ya. Kalau network address itu berarti kita patokannya ke network portionnya, sedangkan IP address itu satu kesatuan ya. Jadi ada network portionnya, ada host portionnya, itulah disebut dengan IP address. Nah, ini yang perlu kalian pahami, karena jangan sampai keliru ya. Ketika disuruh mencari network addressnya, kalian nulisnya IP address, atau sebalikannya, ketika kalian disuruh mencari IP address malah ditulisnya network address ya. Jadi IP address itu IP yang sudah bisa digunakan di dalam end device ya, yang bisa dimasukkan ke dalam perangkat komputer, kemudian handphone ataupun yang lainnya. Nah, kemudian tadi untuk mencari network address bagaimana? Jadi dari IP address ini kita N-kan dengan subnet mask. Ketika sudah ketemu, itulah network addressnya. Jadi kalau ada IP address 192.168.10.10, kita N-kan dengan subnet mask di sini. Maka diperoleh 1N1, nilainya 1. 1N1, 1, ini 0 ya. Berarti di sini 0 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sini 1N1, 1, 0, N1, 0, 1 nih, 1, ini 0, kemudian ini 1 lagi, 0, 0, 0. Nah, kemudian di sini ada 0 N1, berarti di sini 0. Kemudian ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini 1N1, 1. Ini 0. Ini 1, 0. Berarti di sini 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1N, 0, 0. Ini karena 0 semua berarti tinggal tulis saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kalau ini didesimalkan, ketemu ini ya 192.168.10.0. Jadi ini disebut dengan network address. Oh, ternyata IP untuk host 10 ini dia berada di network 10.0 ya, dengan prefix 24 gitu. Jadi ternyata ketika ada IP 192.168.10.10 prefix 24, ternyata dia untuk IP dari network addressnya ya, maksudnya IP network addressnya ternyata 192.168.10.0. Nah, ini untuk mencari nanti ketika kita akan melakukan proses subnetting ya dan seterusnya. Nah, itu kita harus paham mana sih untuk IP tersebut network addressnya berapa, seperti itu. Oke, ini sudah ketemu ya. Berarti untuk mencari network address tinggal kita N-kan untuk IP address ini, kita N-kan dengan subnet mask. Nah, untuk IP pertama itu berarti IP network plus 1 ya. Berarti IP network ini
10.0 plus 1. Maka di sini 192.168.10.1 ya. Jadi ini ditambah 1. Nah, untuk mencari IP terakhir, kalau misalkan kita bingung ya, IP terakhirnya berapa? Nah, kita tentukan dulu IP untuk broadcastnya. Ya, IP broadcast di sini itu IP yang nilainya 1 semua pada host person. Jadi kalau seperti ini kan untuk network ini kebalikannya. Kalau network itu berarti di host ini dia nilainya 0 semua di hostnya ya. Jadi misalkan nanti di sini ada angka 1 ternyata di sininya 0, berarti inilah hostnya, berarti itu untuk networknya ya. Kemudian kalau bit A berarti dia yang nilainya 1 semua. Berarti di sini kalau kita lihat, berarti kalau di sini kita rubah nilainya 1 semua, maka diperoleh IP-nya 192.168.10.255. Ini untuk IP broadcast ya. Nah, berarti IP terakhir berapa? IP terakhir itu IP broadcast dikurangi 1. Berarti 254. Berarti IP-nya untuk network ini rentangnya dari 1 sampai dengan 254. Terus subnet masknya berapa? Ini subnet masknya 255.255.255.0. Jadi itu ya untuk untuk mencari NA IP address di N-kan dengan subnet masknya, kemudian ketemu NA, kemudian mencari nilai dari IP pertama tinggal ditambah 1. Berarti di sini plus 1 ya. Yang tadinya 0 menjadi berubah menjadi 1. Kemudian untuk IP terakhir bagaimana? Karena kita belum tahu rentangnya, berarti kita nyarinya broadcastnya terlebih dahulu ya. Berarti broadcastnya 255. IP terakhir berarti IP broadcast dikurangi 1. Di sini 255 dikurangi 1 menjadi 254. Nah, subnet masknya udah ketemu. Itu ya. Jadi ada 5 hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, network address, kemudian IP pertama, host address, kemudian IP terakhir, kemudian broadcast address, dan subnet mask. Itu yang harus dipahami. Oke, kemudian yang berikutnya, ini untuk menentukan, kemarin kan IP itu ada yang public ya, ada yang privat. Nah, kita berbicara yang privat ya, karena untuk yang public kan yang ngolah itu ISP ya, atau provider ya. Kita bisa saja belajar tentang IP public, tapi ya kalau hanya sebatas belajar di internal, di jaringan di dalam, di internal, tidak terkoneksi dengan internet, ya kita cukup menggunakan IP privat ya. Jadi IP privat itu IP yang sering kita gunakan ketika kita melakukan suatu membangun suatu jaringan ya, seperti itu. Jadi misalnya kayak di lab, kemudian di kantor, itu biasanya menggunakan IP privat. Kalau IP public itu IP yang memang khusus ya, dia unik secara global, dan itu biasanya di manajemen oleh masing-masing untuk ISP provider, dan itu ditentukan oleh, kalau di Indonesia itu oleh ABGI ya, pengelola internet di Indonesia, terutama di pengelola IP address-nya. Nah, di sini kita berbicara tentang IP yang privat. Ada 3 kelas yang sering digunakan. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Terus bagaimana caranya ketika kita tahu suatu IP itu dia masuk dalam kelas apa? Apa kelas A, kelas B, atau kelas C? Nah, kita patokannya di nilai bit pertama, bit pertama dan kedua, dan bit pertama, kedua, dan ketiga ya. Jadi kalau kelas A itu dipastikan bit yang pertama ini nilainya 0 ya. Jadi ketika di sini nilainya 0, otomatis itu kelas A, karena rentangnya kelas A itu kan dari, kalau dihitung ya, kalau lihat dari sini berarti dari 0 sampai dengan berapa di sini,
127 ya. Di sini berapa kelas B? Berarti di sini kelas B itu ini kan berarti 1 ya, nilainya ada 1 berarti 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7 1 2 8 sampai dengan berapa? Di sini berarti 191. Nah, di sini 128 ditambah dengan 64 berarti 192. Nah, berarti kalau IP yang diawali dengan nilai kurang dari 128 berarti dia masuk dalam kelas A. Kemudian IP yang dia diawali dengan IP yang nilainya kurang dari 192 maka dia kelas B. Ya, kalau dia diawali dari angka 192 berarti dia kelas C. Ya, di sini terserah nih, bisa nanti ada 1 dan seterusnya ya. Dia akan maksimal di sini berarti hanya 191 di sini. Itu berarti untuk mencari mana sih yang masuk dalam kelas A, kelas B atau kelas C. Jadi patokannya ini. Jadi kalau kalian untuk kelas A tuh berapa ya rentangnya ya? Kelas B berapa? Nah, kalau misalnya susah, patokannya ini aja. 0, 1, 0, 1, 1, 0. Ya, ini untuk mengingat perbedaan dari masing-masing kelas. Nah, kemudian sama di sini juga ada network portion, host portion, dan subnet mask. Jadi 3 bagian ini yang dia tidak akan terpisah seperti itu. Nah, ini kalau dijabarkan seperti ini. Kalau secara desimal untuk kelas A 0 sampai dengan 127 ya, ini untuk networknya. Jadi misalnya ada IP 127 ya misalnya, atau enggak 126 atau misalnya 10.000 berarti itu IP untuk network address kelas A seperti itu ya. Nah, untuk hostnya di sini 0 sampai dengan 255 ya. Berarti ini kalau misalnya sampai di sini 255 semua, 255 di sini 255 ya. Berarti dia masuk dalam broadcast address-nya. Seperti itu. Kemudian untuk yang kelas B ini berarti 128 sampai dengan 191. Ya. Nah, namun ada beberapa artikel yang mana artikel tersebut bahwa IP 127 itu dia walaupun dia masuk ke dalam kelas A tapi dia berdiri sendiri ya. Jadi walaupun dia masuk dalam kelas A namun dia berdiri sendiri. Karena IP 127 itu dia digunakan sebagai IP loopback. Ya. IP yang dia dipakai untuk ngecek protokol dari TCP IP. Apakah protokolnya berfungsi atau tidak, gitu ya. Oke, nah itulah untuk memudahkan kita. Kemudian di sini pengalamatan jaringan untuk IP versi 4. Pada pengalamatan logik, selain butuh nomor IP, dibutuhkan netmask atau subnetmask. Ya, ini contohnya seperti ini tadi sudah dipaparkan, ada 255.000, 255.255.00 dan seterusnya. Oke, ini skip saja. Ini yang tadi untuk logika N ya. Ini ada IP address tadi 192.168.10.10. Kita N kan dengan subnet masknya. Maka ketemu seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan network address. Tuh ya, ini nilainya 1N1, 10N10, 0N00, 1N00. Jadi yang nilainya 1 hanya 1N1 saja. Ini nanti jadikan rumus kalian nanti ya untuk mencari berapa sih network address di IP tersebut. Nah, sini ada panjang prefix ya atau slash. Nah, di sini ada /8, /16, /24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ya, sampai dengan /30 ini maksimal. Ini adalah jumlah bit 1 pada
IP address tersebut ya. Nah, pada subnet mask tersebut. Jadi misalkan ada IP address, kemudian di situ ada subnet masknya berapa, ternyata 255.000, maka disinilah jumlah bit satunya ada berapa, ada 8. Ini contohnya di sini ada 8, maka prefix 8 atau /8. Ini untuk memudahkan kita mempercepat. Misalkan ada diketahui suatu IP address ya. Misalkan saya akan membangun suatu jaringan dengan IP 192.168.10.10 dengan subnet mask 255.25. Itu kan kebanyakan ya, kelamaan ngomong, maka cukup menggunakan slash saja. Misalnya saya menggunakan /25, /26, /27 atau /24. Ini untuk memudahkan itu ya. Yang perlu kalian ingat, 24 ini adalah banyaknya bit satu ini, berarti ini sebanyak 24, ini sebanyak 8, ini sebanyak 29 ya. Nah, itulah prefix atau slash. Oke, ini tadi ada 5 bagian penting. Yang pertama, network address, IP pertama, IP terakhir, broadcast, dan satunya ada subnet masknya ya. Nah, ini tipe address pada jaringan ini contohnya untuk prefix 24. Alamat network host person adalah semua bitnya 0. Jadi untuk network itu ketika di hostnya semuanya 0, itulah alamat networknya. Jadi ketika tadi ada IP address 192.168.10.0, kalau misalnya dibuat dengan binary, ternyata di sini 000 semua ya. Nah, ini 0 semua, maka inilah hostnya. Ketika ini hostnya 0 semua, berarti ini masuk dalam networknya. Nah, tadi kebalikannya broadcast itu berarti ketika ada di bagian host person, dia nilainya 1 semua. Yang tadinya 0 semua kalau NA, kalau broadcast itu 1 semua ya. Kemudian kalau IP pertama berapa? Berarti di dalam host itu dari awal ini 0 semua. Bisa seperti ini. Ternyata di sini ada nilai 1. Inilah IP pertama. Dan kebalikannya untuk IP terakhir, berarti kebalikannya dari IP pertama. Di sini nilainya 1 semua, terakhirnya nilainya 0. Jadi kalau ini 1 semua kan berarti 255, karena sini 01, ada 0 nya 1, 255 dikurangi 1, maka 254. Itu kalau mau mencari NA, host pertama, host terakhir, broadcast itu ya. Oke, ini ya blok privat nih. Oke, ini skip saja. Ini juga skip ya, ini contoh klasifikasi kelas A, B, C. Oke, nah ini kita masuk ke NAT ya. Ini langsung jelas nih. Oh, ini subnetting. Oke. Di dalam subnetting itu kenapa sih diperlukan subnetting? Ya, kemarin saya jelaskan. Awalnya ini ada satu perumahan ya, yang dia hanya terdiri dari 8 rumah, dan rumah yang satu ini dijadikan ketua RT ya. Kalau di dalam jaringan maka dia disebut dengan IP broadcastnya. Jadi yang ngasih woro-woro ke rumah-rumah yang ada dalam perumahan tersebut ya. Nah, karena ini semakin berkembang ya, perumahan ini semakin berkembang, maka akan bertambah rumah-rumah yang lain atau akan bertambah IP-IP yang lain. Maka yang tadinya Pak RT dia hanya bisa membawahi ada 7 rumah, ternyata bertambah banyak, bisa jadi lebih dari 7, 10 atau sampai dengan 100. Maka perlu dipecah supaya Pak RT ini tidak walahan. Nah, ketika dipecah jadinya seperti ini. Misalnya ada gang ya, ada gang 1, gang 2, gang 3. Inilah yang disebut dengan subnet. Dari subnet
dari yang sudah dibuat subnet barunya gitu ya, subnetwork namanya ya. Jadi subnetwork di sini adalah pecahan dari subnet yang besar yang hanya satu. Nah, kemarin ada istilah satu broadcast domain ya. Jadi satu broadcast domain itu satu ini satu broadcast domain. Ini satu broadcast domain. Ketika satu broadcast domain ini dia membroadcast ada banyak sekali rumah, ada banyak sekali IP, maka dia akan mempengaruhi kinerja dari jaringan tersebut. Karena dia satu broadcast domain yang besar. Ya. Karena seperti itu ada efek dari jaringannya, maka yang tadinya satu broadcast domain besar dia dipecah supaya menjadi kecil-kecil. Jadi ketika di sini ngasih woro-woro rumah ini ngasih informasi, dia hanya untuk subnetworknya dia saja. Informasi itu tidak akan terkirim ke yang lain karena sudah beda sudah beda network seperti itu ya. Kalaupun dia mau ngasih tahu ke sini, ya berarti bukan informasi secara keseluruhan ya, bukan dia akan membroadcast ke sini, tapi dia paling ngirimnya ke satu atau beberapa. Jadi misalkan taruhlah logikanya di sini ada Pak RT ya, Pak RT mau ngasih woro ke sini, logikanya dia bukan langsung ngasih membroadcast ngasih ke 4 rumah di sini ya, secara logika maka dia ketemu ke Pak RT yang ada di sini, tolong dong Pak RT kasih informasi kalau besok ada kegiatan vaksinasi misalkan ya, maka Pak RT ini akan membroadcast ke subnetwork tersebut, bukan dari sini ya. Terus bisa nggak kalau misalnya ini ngirimnya ke beberapa, yaitu bisa masuk dalam multicast ya, tapi dia bukan satu broadcast domain lagi, dia hanya bisa mengirim ke beberapa saja seperti itu ya. Jadi itulah fungsi dari subnetting itu, untuk bisa membuat jaringan itu bisa lebih lebih enak ya, lebih efisien dalam pemakaian data di sini. Karena semakin banyak IP yang ada di sini ternyata tidak terpakai. Contohnya misalkan kayak di satu broadcast domain ini kan dia daya tampungnya berapa nih? Taruhlah tadi kalau kita menggunakan IP yang 192.168.10.0 ya, ref24. Ini daya tampungnya berapa sih? Daya tampung dari IP network ini ya. Nah, dilihat ternyata tadi dengan ref24 kan berarti di sini nilai nolnya ada di broadcast, ada di oklet keempat ya. Nah, seperti ini kan nilainya satu semua nih. Ini ya satu semua. Karena dia ref24. Maka nilai dari hostnya berapa? Berarti 2 pangkat H-2. Hanya ada 8, berarti 2 pangkat 8 min 2. Ketemu 256 min 2. Ketemu 254. Berarti ketika IP ini, taruhlah di sini 192.168.10 ya, ini networknya 10. Ini taruhlah ref24. Walaupun di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 rumah ya. Namun si Pak RT ini ketika dia membroadcast ya sebanyak 254 seperti itu ya. Walaupun dia dipakainya sedikit, dia seolah memiliki rumah sebanyak 254. Walaupun dia ternyata di sini hanya ada 7 yang harus di broadcast itu. Inilah menjadikan lalu lintas yang ada dalam network tersebut bisa terganggu ya, karena adanya broadcast tadi. Karena broadcast itu pasti digunakan ya. Contohnya ketika kita mengirim satu pesan ke dalam jaringan dan ternyata diri kita belum diketahui yang sama jaringan tersebut ya, si router maupun switch belum tahu, maka disitu akan terjadinya proses broadcast atau forwarding ya, untuk mencari
dari protokol yang digunakan ARP ya, untuk mencari tabel dari untuk mencari IP dari MAC-nya ya, MAC address-nya maksudnya. Oke, dan setting itu juga fungsinya itu apa sih? Untuk menjadikan jaringan tersebut lebih aman. Karena misalnya seperti ini, maka masing-masing subnetwork ini dia tidak bisa mengganggu di sini ya, secara defaultnya. Ya, secara defaultnya dia tidak bisa mengganggu karena di sini sudah putus jaringan. Ini sudah tidak terhubung ke sini. Ini secara defaultnya. Kalau misalnya mau nyambungan ya berarti butuh yang namanya router atau pak lurahnya ya. Router di sini untuk apa? Untuk manajemen network yang ada di dalamnya dia. Oke, alasannya kenapa? Karena semakin banyak host yang terbuang dalam satu media akan menurunkan performa dari jaringan. Ini tadi ya, dia cuma butuhnya 4 tapi dikasihnya 254. Dia butuhnya 7, maaf, dia butuhnya 7 tapi dikasihnya 254. Ini kan banyak host yang terbuang dengan sia-sia. Kemudian bagaimana caranya melakukan subnetting? Subnetting bisa dilakukan karena beberapa alasan. Mungkin karena alasan dari secara fisiknya, ternyata di sini ada 5 lantai di gedung ini. Ternyata si admin itu pengen membedakan ya, mengelompokkan network satu dengan yang lainnya berdasarkan dari lantainya. Misal lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Ini beda-beda semua networknya. Nah, maka bisa dilakukan subnetting berdasarkan urutan dari lantai dalam sebuah gedung ya. Atau bisa juga berdasarkan dari kebutuhan dari suatu institusi ya. Contohnya di sini ternyata dalam satu institusi itu butuh yang namanya administrasi, butuh namanya accounting ya. Nah, saya pengen nih supaya accounting itu ya hanya mengakses accounting. Misalkan ada contohnya misalnya di kampus itu ada admin TI, admin admin TM, admin TE misalkan. Nah, itu kan masing-masing admin itu dia berdiri di masing-masing jurusan. Nah, tapi pengen nih masing-masing admin itu bisa saling berhubungan ya. Jadi admin dengan admin, kemudian mahasiswa dengan mahasiswa ya. Kemudian mungkin ada bagian lain itu dia hanya berhubungan dengan bagian itu. Nah, itu bisa dilakukan subnetting berdasarkan itu ya. Atau bisa juga di sini ya. Di sini berdasarkan dari perangkat yang digunakan ya. Misalkan di sini ada contoh di sini server ya. Saya pengen membangun ada 2 server, maka itu dijadikan satu subnet sendiri ya. Kemudian untuk printer itu subnet sendiri, itulah bisa dilakukan seperti itu. Kemudian di sini pembentukan subnet. Oke. Ada nggak? Gimana? Apa Pak? Belum katanya. Belum Pak sepertinya. Oke. Belum ada ya? Belum. Oke ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana sih cara pembentukan subnetting itu? Subnetting itu karena kita memecah dari satu network menjadi network yang lain, maka memecahnya itu meminjam bit yang ada pada host ya. Oke, jadi ketika tadi kelas A kan berarti kan tadi ada network person kan di oktet pertama nih, oktet 2, 3, 4 ini kan host person. Maka ketika akan melakukan subnetting dari kelas A, maka meminjam di bit host ini, bit hostnya. Jadi yang tadinya 00 semua ini
kita pinjam, nanti kita rubah menjadi bitnya 1 ya. Itulah konsep subnetting. Jadi yang misalkan tadinya yang tadinya subnet mas dari kelas A misal 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ini kelas C 1 2 3 4 5 6 7 8 misal ini ya. Ini misal kelas C ini yang tadinya bit 0 di dalam host itu 0 semua dipinjam, ini pinjam 1 ya, atau pinjam 2, pinjam 3 dan seterusnya. Maka kalau misalnya contohnya pinjam 3, maka ini bukan yang 3 ini bukan host lagi, tapi dia sebagai networknya. Maka hostnya sisanya tinggal yang 0 ini semua. Dan kelas A berarti sini 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, maka di sini yang dipinjam nih. Nah, ini bedanya. Kalau misalkan kita menambah IP address itu nambahnya dari belakang. IP pertama berapa? Berarti nambahnya dari sini ya. IP kedua berapa? Dan seterusnya sampai dengan ke sini. Tapi kalau subnet mas dia nambahnya dari kiri. Jadi misalnya di sini yang tadinya ini prefix 8, saya minjem 1 nih. Ya, berarti nanti 8 plus 1 jadi prefix 9. Berarti yang tadinya di sini hostnya sini nanti dia berkurang 1, hostnya yang 0 semua, jadi yang di sini network ya. Itulah konsep pembentukan subnetting. Nah, ini contohnya yang lama misalnya add ID host ID, ini contohnya di kelas B ya. Maka ketika dilakukan subnetting, di sini ada network ID dan ini ada sub network ID ya, jadi sub networknya. Maka host ID-nya tinggal segini sisanya. Jadi sini kalau digabung inilah net ID yang baru. Itu ya. Itu proses pembentukan subnetting. Nah, kemudian dalam pembentukan subnetting kemarin sudah dijelaskan juga ada 2 cara ya. Yang pertama berdasarkan jumlah jaringan. Ini berarti rumusnya 2 pangkat n kemarin. Dan kemudian jumlah host. Ini rumusnya 2 pangkat H min 2. Ya. Jadi untuk mencari jumlah jaringan, rumusnya 2 pangkat N. Mencari jumlah host, rumusnya 2 pangkat H min 2. Oke, maka kita dengan rumus ini kita bisa memperoleh nih ya, berapa nilai dari subnet atau networknya. Berapa nih berarti jumlahnya. Ketika tadi dari IP misalnya 192.168.10.0/24, ini kan hanya satu network nih, hanya satu network ya. Ketika kita melakukan subnetting, bisa jadi yang tadinya 1 bisa menjadi 2, bisa menjadi berapa? 4 ya. Bisa menjadi berapa? 8 dan seterusnya. Ya, ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan nilai yang dipinjam. Nah, apakah dari 1 ini bisa berubah menjadi berapa namanya? 3? Tidak bisa ya, karena 3 itu kan bukan pemangkatan dari ini ya. Kayak kan ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya ya. Jadi tidak ada nilai 3 di sini. 2 pangkat 1 kan 2. 2 pangkat 2 4. Nah, jadi di sini datanya dari sini. Dari pemangkatan 2 pangkat 2. 2 pangkat 0, 1, 2 dan seterusnya. Maka nanti ketika ada IP address ini dengan subnet mas prefix 24 bisa dibentuk menjadi 2, 4, 8 dan seterusnya sampai dengan berapa berarti? Berarti 2 pangkat berapa ya? sorry sebentar. 2 pangkat pira mas?
Oke, dan seterusnya yang berarti sampai dengan 2 pangkat berapa nih? Maksimal berarti 2 pangkat 2 pangkat 7 ya. Berarti 1, 2, 8. Kemudian kita juga bisa mencari nih jumlah host per subnetnya ya. Jadi dalam satu subnet ini daya tampung hostnya berapa? Dia bisa menampung berapa host dalam satu subnetnya tuh ya. Jadi nanti ketika dilakukan subnetting kita bisa mencari berapa subnet yang terbentuk, berapa host per subnetnya ya. Kemudian jumlah subnet yang terbentuk, maksudnya jumlah ini apa namanya, IP-nya berapa saja ya. Ketika tadi ada satu network kemudian dipecah menjadi 2 network. Nah, network yang 2 ini berapa saja sih? Yang tadinya 192, 168, 10, 0, 24. Misalkan saya pecah menjadi 2 network. Nah, networknya berapa saja? Apakah tetap segini apa enggak? Kan segitu. Jadi nanti ketemunya berapa? Oh, ternyata misalkan nih ketemunya ada 192 di 168.10.0 ya. Dan di sini ada 192 168.10.128 misalkan. Ini prefix berapa berarti? Berarti misalnya ada prefix berapa gitu misalnya nanti kalau kita cari ya. Nah, berarti berapa host jumlah subnet yang terbentuk ini? Ada 2, berarti berapa saja? Ini sama ini misalkan. Dan yang 4, jumlah host yang valid. Yang valid itu berarti dari IP pertama sampai dengan IP terakhir. Ini IP yang valid. Ya. Kemudian berapa nilai alamat broadcast address-nya? Ini IP broadcast address-nya. Berarti IP terakhir plus 1. Ya, itu IP broadcast address. Oke, jadi ada 5 yang apa namanya, yang jadi terbentuk nantinya. Oke, ini contoh ya. Oke, sebelum masuk ke contoh laten ini ada yang mau ditanyakan? Ada? Belum kayaknya Pak. Belum. Masih mahal ini. Oke. Belum Pak. Nah, di sini contoh nih. Contoh ada suatu jaringan yang diberikan ada IP address di sini contohnya 192.168.10.0 pref 24. Nah, ternyata ini masuk dalam kelas C ya. Ternyata dari IP ini kita diminta untuk membuat ke 4 subnetwork ya, ke 4 subnetwork. Nah, rumusnya apa? Rumusnya 2 pangkat N. Berarti kita lihat di sini ya, dibutuhkan ada 4 ya. Ini misalnya kalau ditulis diketahui 192, 168, 10.0 prefix 24 ya. Dibutuhkan 4 subnetwork. Berarti rumusnya 2 pangkat N. Kok tulisannya mana nih? Dua pangkat N ya. Maka rumusnya 2 pangkat N lebih besar atau sama dengan 4 ya. Dari mana? Dibutuhkan 4. Berarti 2 pangkat berapa yang nilainya 4? 2 pangkat 2 lebih besar atau sama dengan 4 ya kan? 2 pangkat 2 kan 4 ya. 2 pangkat 1 2. Maka N-nya berarti ada 2. Maka di sini nilai N sama dengan 2. Berarti N itu jumlah bit 1 di host ya. Kalau kita berbicara tentang subnetting berarti
kita berbicara bit yang ada di hostnya, yang dipinjam. Berarti jumlah bit yang ada di host bertambah ada 2 di sini, bit yang dipinjam maksudnya. Yang tadinya subnet masknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan 8, 8, 8. Nah, n-nya ada 2. Berarti minjem di sini ada 2. Berarti di sini berubah menjadi 1. Ini 2 ya. Nah, maka sisanya ini, yang sisa ini host. Berarti yang ke sana nih net. Itu. Berarti ini sisanya ada berapa? 6. Ya. Nah, maka diperoleh subnet mask 1111 dan seterusnya sampai dengan ini. Kalau kita jumlahkan nih berarti 8 plus 8 plus 8 plus 2. Berarti traffic 26. Ya. Nah, terus bagaimana caranya ini? Berapa nilai dari subnetworknya? Ya. Berarti di sini ketemu sudah 4 ya. Sudah jelas 4 nih. 2 pangkat n ketemu 4. Berarti jumlah subnetworknya sama dengan 4 ya. Jumlah host per subnet, ya host per subnetnya ini sisanya, berarti rumusnya 2 pangkat H min 2 ketemu hanya ada 6, berarti 2 pangkat 6 min 2. 2 pangkat 6 itu 64 min 2, berarti ketemu 62. Nah, berarti di sini ini kalau buat jawab yang tadi ya, ini ketemunya tadi 4, ini ketemu 62. Dan jumlah subnet-subnet yang terbentuk. Nah, subnetnya berapa saja? Tadi kan ada 4 nih yang terbentuk nih. Berapa saja sih? Nah, kita menggunakan rumus 256. Sebetulnya bisa menggunakan perhitungan dengan ini ya, dengan magic number ya. Kalau di Cisco itu menggunakan magic number. Nah, tapi biar cepat pakai ini juga bisa ya. 256 dikurangi dengan nilai dari sini, pemangkatan nilai ini. Ini kan berarti 2 pangkat 7 plus 2 pangkat 6. Ini 2 pangkat 7 plus 2 pangkat 6. Berarti ketemu 2 pangkat 7 128 plus 64 192. Berarti 256 dikurangi dengan 192. Ketemu 6 kurangi 2 4. Ini berarti 64. Nah, ini 64. Nah, terus berapa subnet yang terbentuk? Nah, ini rentang kelipatan 64 dimulai dari 0. 0 tambah 64, 64 tambah 64 berapa? 64 tambah 64 berapa nih? 128 ya. 128 tambah 64 192 ya. Oke, ada 4 nih. 1 2 3 4. Ya, ada 4 subnet walk. 1 2 3 4. Ini kalau ditambah lagi kan 192 ditambah 64 kan berarti ketemunya 256 ya. Nah, ini kan nggak ada. Bit terakhir itu berarti mentok di 255 ya. Oke, maka berapa saja IP yang terbentuk di sini? Nah, di sini berarti 0 64 128 192. Oke. Berarti kalau ditulis lengkap, berarti di sini 192.168 titik berapa? 10.0. 192.168.10.64. 192.168.10.64
192.168 192.168.10.192. Nah, ini NA-nya. Ini disebut dengan NA, network address-nya atau subnetwork-nya. Ya, ini berarti NA-nya ya. Nah, network address-nya ini 064, 128 dan 192. Kalau ditulis lengkap seperti ini. Nah, terus jumlah host yang valid, berarti host yang bisa digunakan. Host yang bisa digunakan berarti di sini tadi plus 1, berarti 192.168.10.1. Ini berarti 192.168.10.65. Ini 192.168.10.129. Ini 168.10.193. Ya, betul nggak? Ya. Nah, terus sampai berapa nih yang valid? Nah, tadi kita tentukan IP broadcast dulu ya. IP broadcast itu berarti IP terakhir dari network tersebut. Ya. Maksudnya IP nilai terakhir, tapi dia tidak bisa digunakan selain dipakai untuk broadcast. Nah, kita lihat di sini kan ada 192 ya. Kalau kita lihat di akhirnya di sini kan 192 plus 64 berarti ketemu 256. Berarti kalau di sini kita kasih nilai bantu ya. Aduh, nulis mana nih? 256 ya. Nah, maka IP broadcast-nya berapa di sini? Saya tulis di ini. Berarti NA di network yang selanjutnya dikurangi 1. Berarti 255. Ya. Berarti kan di sini networknya kan ini 192 dikurangi 1. Berarti 191. Ini kan network nih, IP network dikurangi 1. Berarti 127. Nah, ini kan network nih yang 64 dikurangi 1 63. Kira-kira paham gak nih kayak gini? Iya. Oke. Maka IP terakhir berarti broadcast dikurangi 1 ya. Nah, berarti sini 192.168.10 kurangi 1 nih 62. Ini juga 192.168.10.127 dikurangi 2 126. 192.168 10.190. 192.168 10.254. Inilah IP yang valid, IP yang bisa digunakan. IP valid. Berarti ini IP pertama, ini IP terakhir. Berarti IP broadcast-nya berapa? Salah. 192.168.10.63. Ini berarti 192.168 10.127 192 168 10.191. Oke, klik. Ini ya. Ini disebut dengan IP broadcast address. Oke, maka diperoleh IP broadcast-nya tadi ya. Ini. Berarti ketika ada sebuah IP address, dia dibutuhkan untuk membuat 4 subnetwork. Nah, kita patokannya di sini subnetwork, berarti dia mencari berdasarkan rumus 2 pangkat N ya. Karena dia network yang dicari jumlah dari subnetnya, kebutuhannya. Maka 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat berapa yang nilainya lebih besar atau sama dengan 4?
Nah, sini ketemu n-nya ada 2 pangkat 2, 4. Ketemu di sini nilainya 2, n-nya 2 berarti tinggal ditambahkan di host portion-nya. Ada 2 bitnya nilainya 1. Ya, 2 pangkat ini. Maka ketemu prefixnya 26. Berarti ini subnet masknya berapa? Berarti subnet masknya 255.255.255.192. Nah, berarti di sini antara network ini 0, 64, 128 dan 192 ini dia sudah beda nih. Beda network masing-masing ini tidak bisa berhubungan. Dia tidak bisa lagi dalam satu network. Nah, inilah yang disebut dengan subnetting. Dari yang tadinya satu network besar, satu broadcast domain besar, dipecah menjadi 4 broadcast domain. Ya, inilah disebut dengan broadcast address. Makanya disebut dengan broadcast domain. Itu ya. Oke. Nah, kemudian ini contoh lagi nih. Ini mana nih? Oh, ini tadi udah ya, ini sama. Oke, nah ini yang tadi apa? Subnet mask yang lama, yang baru seperti ini jadinya. Ada penambahan 2 bit 1 di host portion. Nah, ini jumlahnya seperti ini. Maka kalau dijabarkan seperti ini, nih ya. Pinjam 2 bit ya, seperti ini. Maka ketemu 0, 64, 128 dan 192. Prefixnya yang tadinya prefix 24 menjadi prefix 26. Seperti itu, ini subnet masknya seperti ini. Oke, nah insya Allah paham ya. Nah, sekarang dengan IP yang sama, ya, IP 192.168.10.0 pref 24, ternyata di sini dibutuhkan ada bukan berdasarkan kebutuhan subnetnya, ya, tapi di sini berdasarkan kebutuhan dari hostnya. Nah, pada gambar di sini dilihat bahwa dibutuhkan 30 nih. Nah, ini gambarnya cuma ilustrasi aja ini. Kalau misalnya beneran berarti ini harusnya bukan 30 ya dicarinya, tapi 40. Ya. Di sini ternyata 30. Oke. Adalah 30 nih. Maka rumusnya bukan 2 pangkat N, tapi 2 pangkat H min 2 lebih 100 sama dengan 30. 2 pangkat berapa min 2 yang hasilnya lebih besar atau sama dengan 30 ya. Berarti 2 pangkat berapa? 5, Pak. 2 pangkat 5 ya. Iya. Nah, 2 pangkat 5 min 2. 2 pangkat 5 berapa? 32. Iya. Min 2 berarti 30. Pas, kebetulan pas ya, 30. Maka ketemu nilai H-nya ada 5. Berarti kalau nilai H, karena ini kan kelas C nih tadinya nih. Kalau kita lihat kan subnet masknya seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau tadi N-nya berarti kan nambahnya dari depan. Ngubahnya dari depan. Nah, karena ini H berarti dari belakang. Tapi bukan nambah bit 1. Kita ngitung sisanya berarti. Ada 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5. Nah, ada 5. Berarti sisanya di sini 3, 1 semua. 5, 6, 7, 8. Nah, sisanya 1. Nih. Berarti di sini berapa nilainya? Prefixnya berapa? Prefix 27, bukan prefix 24 lagi ya. Karena di sini 24 ditambah 3 prefix 27. Terus berapa sih subnetwork yang terbentuk nantinya?
Nah, di sini berarti 256 dikurangi dengan ini tadi ya 128 ditambah dengan 64 192 ditambah dengan 32 berapa? 2 256 224 ya? 192 Ya, ya 224 224 ketemu berapa? 2 12 32 ya. ya 32 Nah, 32 berarti kelipatan 32 dari 0 32 tambah 32 64 tambah 32 96 tambah 32 ada yang masuk tambah 32 berapa? 28. 128 iya Iya. tambah 32 tambah 32 nih 0 160 160 ya. Oke, tambah 32 160 192 ya. 182 1 berapa? 82 82 92, Mbok. 192 ya berarti. 92 Oke, tambah berapa nih? Tambah 32 berapa lagi? 32 4 32 4 224 224 ya. Oke, 224 tambah 32 berapa? 256. iya Iya. Oke, berarti ada 256 ya. Berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, ada 8 network yang terbentuk. Betul nggak? Nah, di sini ada nilai n-nya ada 3 ya. Berarti kalau kita hitung 2 pangkat n 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ternyata benar. Jadi dari IP ini ketika dibutuhkan ada 30 host diperoleh nilai hanya ada 5, maka nilai n-nya di sini ada 3. Berarti subnetwork yang terbentuk ada 8. Berapa saja? 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, dan 224. Berarti IP subnetworknya berapa saja? Ya. Berarti IP subnetworknya ini saya hapus dulu. Nah nih. Nah, IP subnetworknya berarti 192.168.10.0. 192.168.10.32. 192.168.10.64. 192.168.10.9 dan seterusnya ya. 192.168.10.224 nanti seterusnya nih. Nah, maka diperoleh ini. Terus IP pertamanya berapa? Tinggal tambah 1. 192 168 10.1. Ini berarti 10.33. Ini 10.65. Ini 10.97. Ya, berarti ini rentangnya berapa? Ini berarti 3 ada 3. Ini berapa? 32 berarti 31 broadcast berarti sampai dengan 30 ya. Nah, ini 64 berarti 63. Ini 62. Ini 97 kurang 1 96. 95 mungkin Pak. Oh iya, sorry 95 maaf 94. Oke,
Iya, 95.94. Oke, sip. Terima kasih koreksinya. Jadi kayak gitu ya. Inilah broadcast, ini IP terakhir, ini IP pertama. Oke, berarti subnet masnya berapa? Traffic 27. 255 titik 255 titik 255 titik 224. Nah, ternyata dengan IP address yang sama, dengan subnet mask yang sama, ketika dicarinya beda, di sini kebutuhannya ada 4 subnet box, yang ini kebutuhannya 30 host, ternyata hasilnya berbeda. Ya, yang ini jadinya prefix 26 dan yang ini jadi prefix 27. Daya tampungnya pun beda. Yang ini daya tampungnya 62 dalam satu network ya. Dalam satu network itu ada 62 host. Sedangkan yang ini daya tampungnya dalam satu network 30 host. Ya. Kemudian subnetwork yang terbentuk, yang ini terbentuk ada 8 subnetwork. Kalau yang ini hanya ada 4 subnetwork. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi ada 2 cara untuk mencari untuk subnetting, bisa berdasarkan subnetworknya dengan rumus 2 pangkat n, ada berdasarkan kebutuhan host dengan rumus 2 pangkat h-2. Nah, tapi inilah konsep subnetting CIDR ya. Nah, ini ketemuin. Ini konsep subnetting CIDR atau CIDR gitu. Nah, nanti kalau kalian baca di materinya, nanti ada subnetting VLSM. Nah, untuk VLSM ini nantinya mencarinya bukan berdasarkan 2 pangkat N atau 2 pangkat H-2 ya. Tapi kalau VLSM itu lebih menekankan di 2 pangkat H-2 ya. Jadi rumusnya dengan 2 pangkat H-2. Kalau 2 pangkat N-nya sisanya nanti di akhir, maksudnya itu untuk mencari berapanya. Tapi dia yang diutamakan dengan rumus 2 pangkat H-2. Karena biasanya ketika VLSM itu mesti dicari berdasarkan kebutuhan dari hostnya. Kasus-kasus yang terjadi bukan berdasarkan dari kira-kira saya akan membuat berapa subnet ya, tapi kebutuhan dari berapa host-hostnya gitu ya. Nah, untuk masuk ke VLSM ya kita harus paham terlebih dahulu di CIDR-nya ini, CIDR-nya itu. Kalau ini sudah paham, insya Allah nanti yang kesini lebih gampang. Seperti itu ya. Oke, insya Allah paham ya. Ini cara memasukkannya. Oke. Yang mau ditanyakan? Ada? Yang mau ditanyakan? Belum kayaknya Pak. Belum. Oke, ini sedikit latihan ya. Nah, kita coba karena besok untuk yang kuis besok, bukan kuis ya, namanya tuh ulangan. Nanti ada paket tracer yang harus kalian kerjakan ya. Ini contohnya seperti ini di chapter 1155. Ini sekalian coba dikerjakan ya. Ini untuk latihannya. Karena kalau kita dengan dengan ulangan yang ini kan ngitung-ngitung nih, nah kan susah nih karena online ya. Jadi nanti caranya seperti ini aja. Jadi di sini ada soal yang nanti harus kalian kerjakan. Nah, cara mengerjakannya gitu ya, kalian tulis di kertas, nanti dikumpulkan. Oke, ini contohnya seperti ini. Ini ada topologi ya, ada topologi. Nah, di sini. Oke. Wah. Nah, ada topologi di sini. Ini ada IP address 192.168.0.0/24.
Nah, ternyata di sini kita disuruh membuat jaringan baru ya. Ada customer yang minta untuk membuat jaringan baru. Nah, di sini contohnya dalam skenario ini kita seorang teknisi jaringan diminta untuk membuat jaringan baru untuk customer ya, dan kita diminta untuk membuat beberapa subnet dari IP 192.168.0.0/24 ya. Maka yang dibutuhkan di sini ada jaringan LAN A, LAN B, dan kebutuhan dari LAN A ini ada 50 host, kebutuhan dari LAN B itu ada 40 host ya. Ini LAN A 50, LAN B 40. Dan kita juga diminta untuk membuat ada 2 jaringan, walaupun nanti belum dipakai langsung, tapi ini nanti akan dipakai di kemudian hari ya. Berarti logikanya di sini ada 4 subnetwork ya. Ada LAN A, LAN B, dan ada 2. Berarti kalau kita tulis di sini berarti dibutuhkan ada 4 subnetwork ya. Nah, ada 4 subnetwork yang pertama nih. Oke. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Ada berapa host address yang dibutuhkan ya? Berarti kalau host berarti kita mencari dari host yang paling banyak. Ya, di sini minimalnya berapa? Oh, berarti di sini minimalnya ada berapa untuk membuat subnet ini? Berarti ada 50. Berarti yang D ini jawabannya ada 50 nih ya. Ada 50. Kemudian ada berapa minimum number of subnet yang dibutuhkan ada berapa? Berarti ada berapa? Ada 4 ya. Yang tadi LAN A, LAN B, dan 2 network yang belum dipakai langsung seperti itu. Dan di sini untuk IP address 192.168.0.0/24, nah 24 ini berapa nih nilai binarinya? Berarti satu semua sampai oktet ketiga dan sisanya 0. Oke ya, kita lanjut sini. Nah, ini ketika ada di dalam network mask ya, atau subnetwork ini, subnet mask maksudnya, yang nilainya 1 itu untuk apa? Untuk menyebutkan bahwa dia adalah network ID atau network portion ya. Kalau yang nilainya 0 ini berarti 0, berarti host portion. Oke, kita lanjut ke sini ya. Nah, di sini ada contoh yang sudah diketahui untuk subnet masknya. Karena 24 berarti kan kalau kita meminjam ya, berarti kita ngitung nih dengan menggunakan rumus pemangkatan 2 ya, the power of 2. Maka diperoleh di sini ada prefix 25, prefix 26, 27 sampai dengan prefix 30. Maka kalau dihitung dengan pemangkatan 2 dengan pangkat 2 pangkat maksudnya ya. Berarti di sini 2 pangkat berapa di sini? Ada 1 ya di sini, berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berarti cuma 1. Di sini 2 pangkat 2 ada 4 ya. Di sini 2 pangkat 3 ada 8 ya. Berarti ini ada 8, ada berapa di sini? 16, dan ada berapa sini 32 ya, dan seterusnya. Di sini ada berapa nih? Ini ada 16, ini ada 32. Maka karena di sini dicarinya cuma 4, ya berarti yang memenuhi syarat ini ya, prefix 26. 2 pangkat 2. Ya. Kemudian untuk hostnya, nah di sini ini kan sisanya ada berapa? 6. 2 pangkat 6 min 2. Ya. Ini tadi 2 pangkat n-nya berarti 2 pangkat 2 ketemu 4e. Dan 2 pangkat h min 2 berarti ketemu 2 pangkat 6 min 2 ketemu 30 ya. Bener kok 30? 62. Salah. 62 ya. Berarti memenuhi ya. Karena tadi di soalnya kan dibutuhkan ada 4 jaringan. Berarti memenuhi ya.
Dan hostnya kan tadi dibutuhkan ada 50 host minimal. Nah, di sini daya tampungnya sampai dengan 62. Berarti memenuhi syarat. Berarti logikanya berarti pakai yang ini. Yang prefix 26. Oke. Nah, maka kita hitung nih di sini. IP-nya berapa saja. Nah, di sini berarti IP-nya kita hitung di sini. 192.168 titik berapa tadi? Titik 0.0 prefix 24. Jadi nanti ketemu ada 2 ya. Nah, ada 2 berarti prefix yang ini ya. Berarti di sini ada 192. 256 dikurangi dengan 192. Ketemu dengan ada 64. Nanti ketemu 192.168.0.64. Ini 24. Jadi 26 ya. Oke, langsung aja biar kayak gini gampang. 192 168 0 titik apa 128 192.168.0.192. Oke, udah ketemu ada 4 ya. Nah, di soal di sini, nah kita langsung sini saja. Kita diminta untuk memasukkan di dalam LAN A. Nah, nih, LAN A itu di subnet pertama. Subnet pertama tadi kan berarti 0 ya. Nih. 192.168.0.0. Ini LAN A. Berarti yang LAN B ini di subnetwork yang kedua. Berarti yang 64. Nah, kemudian di sini nih perintahnya. Gunakan IP address pertama untuk router customer pada interface yang terkoneksi ke LAN A. Berarti IP pertama berarti IP berapa? 1 ya. 192.168.0.1 prefix 26 dia dimasukkan ke yang sini. Oke, berarti caranya ini yang kita coba langsung. Oke, ini saya agak cepat ya. Ini saya sudah bikin videonya sebelumnya ya. Nanti kalau sampai ini kalian bisa nonton ya. Ini seperti ini. Kemudian berarti masuk ke interface. Oke. Gigabit Ethernet 0 per ya. 0 per 0. Berarti IP address-nya 192.168.0.1 255.255.255.192. Oke, kita coba lihat di sini berubah nggak nanti komplitnya. Nah, berarti benar ya. Ini udah nambah 8. Oke, jangan lupa di sini 0. Oke. Nah, berarti ini sudah nih ya dari router ini yang ke sini sudah ya. Dan di sini yang ke LAN B ini, nah berarti IP yang berapa? Subnet yang kedua. Subnet kedua itu berarti kan interface gigabit Ethernet 0 per 1 dengan IP address 192.168.0.64 ya. Berarti IP pertamanya 65. 255.192. Sadun. Oke, nambah. Ini berarti yang ini sudah. Dan yang mana nih? IP kedua pada switch yang terkoneksi ya. Jadi switch itu IP keduanya dari sini. Nah,
berarti masuk ke sini, masuk ke interface VLAN. Dari mana? Nah, dari soal di sini sudah diketahui switch itu dia di VLAN 1 ya. Nah, maka di sini IP kedua, berarti IP address 192.168.0.2 255.255.255.192. Oke, jangan lupa shutdown lagi. Kalau sudah, jangan lupa dimasukkan apa di sini switchnya. Jangan lupa default gateway-nya ya. Default gateway-nya berarti IP default gateway 192.168.0.1. Berarti IP default gateway adalah IP router yang tadi ya, yang interface yang tadi. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal yang ke sini. Ini sudah ya, tinggal yang ke sini. Oke, yang ini. Masuk ke interface VLAN. Ya, space-nya ini sama ya, IP kedua. Berarti 192.168.0.66 ya. Nah, 64 ya. 64 berarti 65 berarti 66. Terus 92 ya. Oke, jangan lupa shutdown. Oke, exit. Nah, kalau sudah, IP default gateway-nya. Titik 65. Oke ya. Nah, kemudian di sini untuk yang PCA ini IP terakhir pada network tersebut. Berarti IP terakhirnya kan di sini. Kalau kita lihat IP terakhirnya ini kan 64, berarti di sini kurangnya ada 63, berarti 62. Ya, berarti IP terakhirnya di sini 62. Ini 62. 192.168.062. Oke, apa subnet masnya 192, default gateway-nya 192.168.0.1 ya. Oke, kemudian yang B 192.168 titik berapa tadi terakhirnya? Sorry, error. Error nih. Mana. Oke. Kedua berarti 6126 ya. Ya, 126. Oke, 126. Tuh, mana tadi? B. 192.168.0.126. Oke. Ini 192, ininya 192.168. 0 ini 6465 ya. Oke. Selesai. Tinggal nanti konfigurasi yang lain. Oke, ya, tinggal yang ini. Nah, kita coba lihat di sini. Coba dicek resultnya. Yang penting IP-nya dulu ya. Nah, untuk yang untuk yang ini nanti kalian bisa latihan sendiri. Nah, ini udah oke semua ya. IP address-nya, portnya, ini IP address subnet mask dan seterusnya. Default gateway-nya juga udah. Tinggal kurangnya console line untuk login, password,
enable script dan hostname-nya. Oke, jadi seperti itu ya caranya. Oke, untuk yang ini saya sudah upload videonya di YouTube. Bagi yang mau menyamak lagi bisa ditonton di YouTube ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk siang sampai sore hari ini? Ada? Sebelum kita akhiri? Tanya ulangan boleh nggak Pak? Yang tadi Pak. Gimana? Yang terkait ulangan gitu loh Pak. Sistemnya gimana tadi ya Pak? Ulangan nanti sistemnya kayak gini. Kalian ngerjakan paket tracer. Kalau paket tracer ini ya. Nanti ini kan ada perhitungannya nih. Nah, perhitungannya seperti ini misalkan ya. Nanti kalian dikerjakan di kertas. Nanti di foto ya, kemudian diunggah ke Google Form yang nanti akan disediakan. Dan nanti untuk yang paket tracernya, filenya nanti dikirim juga. Jadi nanti kalian mengirim ada 2 file ya. Satu file jawaban kertasnya, yang satu file PKA-nya ya, file paket tracernya. Makanya besok usahakan kalian pakainya laptop aja biar gampang. Ya. Seperti itu. Insya Allah gampang lah. Ya, gampang insya Allah. Tenggat Pak. Ada lagi? Deadline mungkin. Deadline atau apa gimana? Deadline. Oh, ininya. Iya. Besok kita mulai berarti jam 1 ya. Jam 1 ya sampai selesai jam 3 lah. Ya. Berarti deadline sekitar jam 3 sampai jam 4 ya. Jam 3 sampai jam 4 sore besok. Oke Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau gampang ya. Iya Pak. Kalau tidak ada untuk sore hari ini, saya cukupkan ya. Nanti bagi yang mau ngeliat konfigurasi tadi, insya Allah sudah saya upload. Ya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya minta maaf ya, tadi terlalu banyak miss ya. Sekian dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama saya close ya. Iya.